sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah jualah. Bersama-sama kita telah dapat membaca dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang kita awali pada pagi hari ini dengan ayat ke-84 dari surah At-Taubah, dan kita akhiri pada ayat ke-85. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, perjuangan, dan ikhtiar kita di dalam menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita melanjutkan di dalam upaya kita untuk menelusuri pesan-pesan yang terdapat di dalam kedua ayat ini, alangkah baiknya apabila kita memperhatikan sejenak atas apa yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat sebelumnya. Sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu bahwa di dalam ayat ke-81 sampai dengan ayat ke-83 yang telah kita sama-sama baca pada hari-hari sebelumnya, yaitu masih menceritakan bahwa bagaimana dalam kaitan dengan peristiwa Perang Tabuk yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Di dalam ayat ke-81 kita mendapati bahwa bagaimana Allah telah menceritakan dan memberikan pembelajaran kepada kita semuanya. Yang disebutkan di dalam ayat ini bahwa mereka yang tinggal di belakang dalam ekspedisi Tabuk itu sudah merasa gembira dengan duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka enggan berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah. Mereka berkata, janganlah berangkat dalam udara panas. Maka katakanlah api jahanam lebih panas jika mereka mengerti. Begitu juga kita mendapati bagaimana di dalam ayat ke-82, biarlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan atas perbuatan mereka. Dan begitu pula pada ayat ke-83, jika Allah mengembalikan engkau kepada kelompok mereka, dan mereka meminta izin kepadamu akan berangkat bersamamu, katakanlah, sekali-kali kamu tidak akan berangkat bersama aku, dan sekali-kali kamu tidak akan berperang bersamaku melawan musuh. Dari semula kamu sudah lebih senang duduk-duduk, maka sekarang duduklah dengan mereka yang tinggal di belakang. Nah, inilah Bapak dan Ibu dari apa yang kita dapati di dalam ayat sebelumnya, bagaimana kita mendapati sikap dan perilaku serta ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh orang-orang munafik itu, yang sebagaimana kita dapati dalam peristiwa ini dengan pemimpinnya yaitu Abdullah bin Ubay. Maka bersama-sama kini kita mendapati pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat ke-84 dan 85 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekali-kali janganlah engkau menyembahyangkan, mensolatkan siapapun dari mereka yang mati. Juga janganlah berdiri di atas kuburannya. Mereka mengingkari Allah dan Rasul-Nya dan mati dalam keadaan fasik. Pada ayat ini dalam salah satu referensi yang kita gunakan dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali terdapat satu keterangan di dalamnya. Jika seorang muslim meninggal dunia, merupakan suatu tugas suci bagi setiap tetangga muslim yang memungkinkan membantu pada upacara penguburan secara sederhana. Ikut mensolatkannya atau berdoa memohonkan rahmat sebelum jenazah dikebumikan dan pada waktu pemakamannya. Dengan suatu upacara yang sederhana, khidmat, dan mulia. Dalam hal ini keluarga dekat dan handai tolan dan sahabat-sahabatnya membantu membawakan keranda sementara yang lain berdiri di tepi kuburan. Bagi mereka yang memperlihatkan permusuhan terhadap Islam, ini dipandang tidak layak dan dilarang. Ayat ke-85. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Jangan engkau merasa kagum baik terhadap harta ataupun terhadap anak-anak mereka. Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Maksud Allah dengan itu hendak mengazab mereka dalam dunia ini dan mereka akan mengembuskan nafas dalam kekafiran. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan firman-Nya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kalau kita memperhatikan bagaimana ayat yang kita baca pada pagi hari ini, Allah menuntun dan menyampaikan ketegasan yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan ini, terutama kepada pihak-pihak, yaitu orang-orang munafik, yang mereka melakukan kepura-puraan di depan seakan-akan bahwa mereka adalah merupakan pejuang Islam. Dan mereka menghadirkan kata-kata manisnya, padahal sesungguhnya di dalam hati mereka sangatlah bertentangan dengan apa yang mereka ucapkan tersebut. Sebagaimana kita dapati bahwa mereka bukannya sekedar menyampaikan alasan-alasan tertentu untuk tidak ikut di dalam peperangan ataupun jihad itu, tetapi mereka melakukan pula segala sesuatu, termasuk mereka memprovokasi agar orang-orang lain pun dapat mengikuti hal sama seperti apa yang telah mereka lakukan. Nah, maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah telah memberikan tuntunan kepada kita semuanya, bahwa dalam situasi dan kondisi yang demikian, penyikapan terbaik apakah yang bisa kita lakukan. Namun sebelum kita melanjutkannya, Bapak dan Ibu, saya tertarik sekali pada pagi hari ini ketika membaca dari tafsir Al-Munir, bahwa bagaimana dihadirkan latar belakang daripada turunnya ayat-ayat ini. Banyak sesungguhnya Bapak dan Ibu ulama yang menyampaikan bagaimana pertautan ayat yang kita baca pada pagi hari ini dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Maka yang ingin saya bacakan pada pagi hari ini adalah apa yang telah disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, di mana dia mengatakan bahwa ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, yaitu pemimpin orang-orang munafik itu, yang sama-sama kita ingat bahwa atas upaya dan perkataan dan provokasi yang beliau lakukan, sehingga dalam peristiwa perang Uhud itu sebanyak 300 orang telah meninggalkan Rasulullah SAW dari medan peperangannya. Maka disebutkan di dalam apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ini, ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, anaknya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta baju beliau untuk mengkafani ayahnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikannya. Kemudian dia juga meminta kepada Rasulullah untuk mensolatkannya. Demikianlah Rasulullah pun bangkit untuk pergi mensolatinya. Lalu Umar dengan serta-merta berdiri dan memegang baju Rasulullah sembari mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah Anda akan mensolatkannya, sedangkan Tuhanmu telah melarangmu untuk mensolati orang-orang yang munafik?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Sesungguhnya Allah memberikan pilihan kepadaku dan berfirman, sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Dan aku melakukannya lebih dari 70 kali." Lalu Umar pun mengatakan bahwa sesungguhnya dia adalah seorang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatinya. Lalu kemudian turunlah ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Dan setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak lagi mensolati mayat mereka. Dan Umar radhiyallahu an memahami larangan tersebut dari firman Allah, sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Dan begitu juga yang dijadikan landasan dari Umar adalah apa yang disajikan dalam surah At-Taubah ayat ke-113. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita kembali lagi kepada apa yang kita dapati di dalam ayat ini, sekali-kali janganlah engkau menyembahyangkan atau mensolatkan siapapun dari mereka yang mati. Juga janganlah berdiri di atas kuburan mereka. Mereka mengingkari Allah dan Rasul-Nya dan mati dalam keadaan fasik. Maka tentunya yang perlu menjadi perhatian dan peringatan bagi kita semuanya adalah bahwa sesungguhnya mensolatkan dan mengkafani dan mendoakan adalah merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya, dan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan dan mencontohkannya. Namun hal ini tidak berlaku
kepada orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya dan kemudian mati ataupun kembali dalam keadaan fasik. Maka sepatutnya kita mendapati atas apa yang disajikan di dalam ayat ini. Semoga kita terus berdoa dan memohon kepada Allah, semoga kita tidak termasuk di dalam kategori orang-orang yang telah mengingkari Allah dan Rasul-Nya dan juga melakukan segala sesuatu perbuatan fasik di dalam kehidupan ini. Nah, begitu juga Bapak dan Ibu sekalian, kalau saat kita memperhatikan bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang kita dapati pada pagi hari ini menunjukkan bahwa bagaimana Rasulullah memiliki begitu lembut hatinya, sehingga kepada orang yang telah terbukti beberapa kali pun melakukan segala sesuatu yang sangat tidak pantas, namun begitu baiknya Rasulullah sampai dengan memberikan pakaian, salah satu pakaiannya untuk menjadikan pakaian sebagai kafan daripada Abdullah bin Ubay yang sudah jelas-jelas menjadi pemimpin daripada orang-orang yang munafik itu. Nah, di sisi lain Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati bahwa bagaimana atas apa yang telah berlaku pada diri Rasulullah SAW atas apa yang dilakukan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Inna komisi la yugni anhu minallahi syai'a fala'allallahu ayyudkhila bihi alfam fil Islam. Sesungguhnya bajuku ini tidak dapat melindunginya dari Allah sama sekali. Sesungguhnya dengannya Allah memasukkan 1.000 orang ke dalam Islam. Dan betapa sesungguhnya kalau saudara kita memperhatikan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang disampaikan oleh para ulama dan mufassir kita. Yang pertama, ketika yang meminta itu adalah putra Abdullah bin Ubay, dan kita mendapatkan di dalam catatannya atas apa yang disajikan oleh para ulama dan mufassir kita, putra Abdullah bin Ubay adalah seorang muslim yang baik, yang taat dan setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah berbaik sangka sesungguhnya bahwa ketika dimintakan kain kafannya, maka sesungguhnya Abdullah bin Ubay boleh jadi betapa mudahnya bagi Allah untuk memberikan hidayah kepada seseorang ataupun memberikan ampunannya. Dan kemudian kita bisa mendapati juga bahwa Rasulullah menyikapi segala sesuatu yang didapat di dalam kehidupannya, meskipun kepada orang kafir, meskipun kepada orang musyrik, meskipun kepada orang munafik yang sudah jelas-jelas seperti halnya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Namun Rasulullah tidak hanya melihat dan berorientasi kepada sosok Abdullah bin Ubay semata, tetapi bagaimana hal itu bisa menjadi syiar di dalam menyampaikan keindahan akhlak Islam itu sendiri. Bahwa Rasulullah menunjukkan meskipun kepada Abdullah bin Ubay sekalipun, Rasulullah tidak keberatan memberikan jubahnya itu untuk menjadi kain kafan daripada Abdullah bin Ubay. Maka kita bisa mendapati dalam uraian dalam tafsir Al-Munir ini, ketika itu orang-orang munafik tidak pernah menjauh dari Abdullah, anak Abdullah bin Ubay bin Salul, di saat mereka melihatnya meminta baju dari Rasulullah SAW dengan berharap dapat memberikan manfaat kepada ayahnya, dan Rasulullah pun memberikannya 1.000 orang dari mereka kemudian masuk Islam. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memberi pilihan kepadaku. Sebetulnya hal ini cukup rumit kalau diartikan oleh para ulama, namun secara zahir, istighfar ataupun permohonan ampun untuk orang-orang munafik yang diberikan pilihan kepada Rasulullah SAW hanyalah bersifat lisan saja, namun tidak membawa manfaat apa-apa. Tujuan beliau adalah untuk menghibur hati sebagian kerabat yang ditinggal mati olehnya. Apalagi kita mendapati bahwa putra Abdullah bin Ubay adalah seorang muslim dan pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan melalui hadis yang telah sama-sama kita bacakan tadi itu, bahwa sesungguhnya bagi yang meninggal itu ketika kufuran ataupun kekafiran melekat di dalam dirinya tidak berarti apa-apa, meskipun Rasulullah mengatakan pakaian itu adalah pakaian Rasulullah yang diberikan kepadanya. Namun betapa besar dampaknya atas apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putranya ataupun kepada orang-orang lain yang melihat betapa indahnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga digambarkan 1.000 orang dari mereka kemudian masuk Islam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, begitu ya kita bisa mendapati bagaimana Allah mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Janganlah engkau merasa kagum baik terhadap harta ataupun terhadap anak-anak mereka.
Nah, apalagi di dalam kehidupan kita sekarang ini, Bapak dan Ibu, seringkali kita mendapati bahwa di dalam pembicaraan kita sehari-hari dalam masyarakat kita, kadang-kadang muncul ungkapan, kenapa ya kepada mereka yang melakukan pengingkaran kepada Allah dan melakukan kezaliman begitu nyatanya di dalam kehidupan ini, namun mereka mendapatkan anugerah yang luar biasa, kekayaan yang melimpah, jabatan yang begitu hebatnya, dan segala sesuatu atribut-atribut yang menggambarkan sebagai kemuliaan dan keindahan dalam kehidupan dunia ini. Namun melalui ayat ini Bapak dan Ibu semoga menjadi pegangan bagi kita semuanya bahwa kita tidak perlu kagum akan hal yang demikian. Kalau seandainya karakter-karakter tidak mulia tidaklah menjadi pakaian dalam keseharian mereka. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita semuanya, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya kemuliaan hakiki itu tidak dilihat dari atribut-atribut yang sifatnya sangat duniawi, apakah dengan harta yang melimpah ataupun dengan jabatan yang setinggi apapun juga, ataupun begitu banyaknya penghargaan atau begitu banyaknya kemuliaan ataupun popularitas yang luar biasa. Kalau seandainya tidak ada ketakwaan di dalamnya, maka sesungguhnya hal itu semua tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan sepatutnya menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya dikarenakan segala sesuatu yang telah dititipkan dan diamanahkan kepada kita semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bukan hanya diminta untuk pertanggungjawaban dari mana kita memperoleh harta itu, dari mana kita memperoleh jabatan itu, dari mana kita memperoleh kemuliaan itu. Adakah cara-cara dan jalan-jalan yang kita telusuri di dalam mendapatkannya adalah jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kita melakukan cara-cara yang tidak benar, Bapak dan Ibu, boleh jadi dalam pandangan manusia kita duduk di sebuah singgasana, padahal ketika kita di dalam mendapatkannya, kita kotori kaki kita dengan lumpur, maka sesungguhnya hal itu betapa sesungguhnya tidak ada keserasian antara apa yang kita jalani dengan kemuliaan apa yang kita dapati itu. Boleh jadi Bapak dan Ibu sekalian secara fisik dalam pandangan manusia hebat begitu mulianya, namun tidaklah demikian halnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita bisa mendapati bahwa maksud Allah dengan itu hendak mengazab mereka dalam dunia ini, dan mereka akan mengembuskan nafas dalam kekafiran. Dan betapa sesungguhnya ayat ini Bapak dan Ibu perlu menjadi peringatan bersama bagi kita semuanya. Dan tidak hanya kita dapati di dalam ayat ke-85 ini, sebagaimana kita ingat bahwa beberapa waktu yang lalu kita pun mendapati hal yang sama dan senada dengan apa yang disajikan dalam ayat ke-55 pada surah At-Taubah ini. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Kalau seandainya kita perhatikan Bapak dan Ibu di dalam ayat ke-55 ini, janganlah engkau merasa kagum baik terhadap harta ataupun terhadap anak-anak mereka. Maksud Allah dengan itu hendak mengazab mereka dalam hidup di dunia ini, dan mereka akan mengembuskan nafas dalam kekafiran. Sepintas memang kita melihat dan mendapati bahwa ayat ke-85 dengan ayat ke-55 ini adalah persis sama. Namun kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu secara cermat dan teliti, terdapat beberapa perbedaan di dalamnya. Kalau kita mendapati pada pagi hari ini di dalam ayat ke-85, wala tu'jibka, maka di dalam ayat ke-55, fala tu'jibka. Dan kemudian kita mendapati amwaluhum wa auladuhum, maka pada ayat ke-55 kita mendapati amwaluhum wala auladuhum. Dan kemudian kita mendapati innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Itulah yang kita dapati pada ayat ke-55. Maka kita mendapati pada pagi hari ini dalam ayat ke-85, innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya, tanpa ada kata hayat di dalamnya. Nah, menariknya ketika kita memperhatikan dari apa yang disajikan oleh para ulama dan mufassir kita, maka apa yang disajikan dalam masing-masing ayat ini tidak terlepas dari apa yang disampaikan dalam ayat-ayat sebelumnya.
Maka kalau seandainya dalam ayat ke-55 kita mendapati bahwa apa yang disampaikan Allah bahwa janganlah kita merasa kagum baik terhadap harta ataupun terhadap anak-anak mereka. Bagaimana Allah mengkaitkan hal ini dengan apa yang disajikan di dalam perintahnya untuk nafkahkanlah di jalan Allah dengan sukarela ataupun terpaksa yang dari kamu dan yang dari kamu tidak diterima. Kamu sungguh golongan orang fasik. Bagaimana di dalam ayat ini ketika kita mendapati konteksnya adalah kepada orang-orang munafik dan orang musyrik itu bahwa mereka tidak mau memberikan hartanya dan Allah menyampaikan bahwa yang dari kamu tidak akan diterima. Dan begitu dalam ayat ke-54 kita mendapati apa yang menyebabkan sumbangan mereka tidak diterima, yaitu hanyalah karena mereka mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Kalaupun mereka mengerjakan sholat hanyalah dengan bermalas-malasan. Dan kalaupun mereka memberikan sumbangan itu hanyalah dengan terpaksa. Sementara kita mendapati bahwa ayat 85 yang kita baca pada pagi hari ini terkait dengan ketika seorang yang musyrik ataupun orang yang munafik itu telah meninggal dunia dan bagaimana sesungguhnya Allah menyampaikan kepada mereka. Nah, Bapak dan Ibu, sesungguhnya kalau kita memperhatikan bahwa sesungguhnya inilah sikap seorang muslim. Namun kita bersama-sama mengambil dari apa yang telah disajikan dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa mengukur seseorang itu bagaimana kualitas kemunafikan ataupun kekufurannya. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan tetap mensolatkan atas apa yang telah berlaku pada Abdullah bin Ubay itu, dengan secara manusia kita tidak bisa mengukur seseorang itu. Maka sepatutnya Bapak dan Ibu kita menyikapi atas apa yang kita dapati pada pagi hari ini, sebagaimana Rasulullah ketika memberikan jubahnya itu untuk dijadikan kafan, secara fisik Rasulullah telah memberikan, namun sesungguhnya hakikatnya tidak bermanfaat sama sekali kain kafan yang telah diberikan oleh Rasulullah itu untuk mengatasi segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak sepatutnya kita harus menjudge, harus mengukur ataupun mengatakan kualitas keimanan seseorang, melainkan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap kita berbaik sangka kepada orang-orang yang berada di seputar kita, kecuali apabila sudah secara jelas-jelas mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tidak mengaku bahwa mereka beragama Islam, maka ketika itu kita tidak diperbolehkan mensolatkannya. Tetapi apapun kualitas diri kita dan seseorang di antara kita semuanya, bukan pada posisi kita untuk mengatakan bahwa seseorang itu munafik atau tidaknya, dikarenakan hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu yang berada di dalam dada kita. Dan apa yang bisa kita lakukan tentunya mengambil seluruh indikasi-indikasi yang telah Allah sajikan di dalam ayat-ayat yang kita baca pada surah At-Taubah ini, ataupun apa-apa yang disampaikan sebagai indikasi yang telah disajikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tanda-tanda orang munafik itu adalah untuk menjadi kehati-hatian bagi kita bersama di dalam berinteraksi dengan mereka, atau yang lebih utama lagi menjadi bahan untuk kita menelisik ke dalam diri kita masing-masing. Jangan sampai ciri-ciri ataupun karakter-karakter orang-orang munafik itu disadari atau tidak disadari masih menjadi pakaian yang kita selendangkan di dalam kehidupan ini. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya, sehingga kemuliaan Allah berikan kepada kita, kemuliaan hakiki dalam kehidupan dunia dan kemudian kemuliaan yang paling utama dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini Bapak dan Ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah dan tidak ada ilmu pada kita semuanya melainkan hanya atas apa yang Allah ajarkan, atas apa yang Allah titipkan dan apa yang Allah amanahkan kepada kita semuanya. Semoga kita tetap istiqomah dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk semakin memperkaya ilmu kita, terutama ilmu-ilmu yang menghantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepadanya.
Dan baiklah, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, Bapak dan Ibu, bahwa pada pagi hari ini acara beranda kita akan diisi oleh guru kita, Profesor Dr. Ahsin Sakho, dan alhamdulillah saya sudah mendapati beliau sudah hadir di dalam forum ini. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu, para peserta yang harus segera meninggalkan forum ini untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya, sama-sama kita hantarkan dengan doa semoga dapat melaksanakan tugas dan amanahnya dengan baik di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bapak dan Ibu yang lainnya, semoga kita diberikan keistiqomahan untuk secara seksama mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh beliau. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.